Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword Chapter 24. Su Yi meliriknya. Terlepas dari dirinya sendiri, dia terkejut. Jimat asal, Origin Talismans, adalah sesuatu yang hanya bisa dibuat oleh para kultivator setelah melangkah ke ranah Origin Dao. Mereka penuh dengan kekuatan asal, dan mereka yang memilikinya memiliki kekuatan yang luar biasa. Di dalam perbatasan Zhou besar, para ahli asal Dao itu dikenal sebagai Dewa Bumi. Harta karun yang dihasilkan oleh ahli tingkat itu benar-benar tak ternilai harganya, sulit dibeli bahkan dengan segunung emas. Betul sekali, jimat ini disebut Star Cleaver. Ayahmu memberikannya padaku pada hari kamu menikah dengan keluarga Wen. Setelah hancur, itu bisa melenyapkan Grandmaster Martial Dao dalam satu serangan. Matriark dengan hati-hati menyingkirkannya, lalu menegakkan punggungnya, kebanggaan yang jelas tertulis di wajahnya. Harta karun ini adalah jaminan terbesar keluarga Wen kita. Su Yi dalam hati menggelengkan kepalanya. Satu Origin Talisman, itu saja. Apakah itu benar-benar layak untuk semua kebanggaan itu? Matriark, bolehkah saya bertanya untuk apa Anda memberitahu saya ini? Dia bertanya, Tuan Muda Ketiga, pada tahun setelah pernikahan Anda dengan keluarga Wen, selain beberapa pandangan dingin dan kata-kata kasar, apakah ada yang pernah benar-benar menyakiti atau menindas Anda? Tanya ibu pemimpin. Su Yi menggelengkan kepalanya. Sebenarnya tidak. Matriark melanjutkan dengan tegas, kata-katanya mengandung sedikit ancaman. Tuan Muda Ketiga, dengarkan. Saya tidak peduli apakah Anda membenci keluarga Wen atau tidak, tetapi jika Anda berani melakukan sesuatu yang merugikan keuntungan kami, saya tidak akan mengampuni Anda. Su Yi akhirnya mengerti. Dia mengeluarkan Origin Talisman tadi untuk mengancamku, itu saja. Dia tersenyum. Tidak perlu berlama-lama lagi di sini, jadi dia hanya berbalik dan pergi. Mengapa sepertinya anak itu menjadi orang yang sama sekali berbeda sekarang? Hanya setelah dia menghilang dari rumah teh bunga, ibu pemimpin tua itu memalingkan muka. Alisnya berkerut, dan dia tampak tidak yakin. Haruskah saya menulis surat kepada keluarga Su dan memberitahu mereka tentang apa yang terjadi hari ini? Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas panjang. Dia telah mengambil keputusan. Lupakan, sebagai orang luar, bukan tempat saya untuk terlibat dalam bisnis keluarga Su, dan itu sudah lama tidak terjadi. Selama bocah itu tidak melakukan apapun untuk menyakiti keluarga Wen, aku bisa melihat ke arah lain. Pesta ulang tahun masih berlangsung, dan suasananya meriah. Ketika Su Yi kembali, dia melihat Wen Xiaobei dan pemuda keluarga Wen lainnya berkerumun di sekitar orang yang sama. Bahkan Wen Lingsui ada di sana. Yang mereka kumpulkan adalah Wen Zhuoyuan, putra kepala keluarga Wen Changjing dan seorang elit di puncak alam peredaran darah. Dia adalah tokoh generasi muda keluarga Wen. Tentu saja, reputasinya masih agak kalah dengan Li Moyun dari keluarga Li. Kakak Su, kamu kembali. Ketika dia melihat Su Yi, Huang Qianjun langsung berdiri, senyum ramah di wajahnya. Dia telah duduk di sana sendirian. Su Yi mengangguk. Perjamuan sudah lebih dari setengahnya. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Huang Qianjun berkata dengan malu-malu, bagaimana saya bisa pergi saat Anda masih di sini? Tidak peduli apa, aku akan menemanimu sampai akhir. Oh, kata Su Yi. Dia secara alami melihat melalui Huang Qianjun dan Huang Yunchong. Mereka tidak diragukan lagi mencoba mengubah situasi buruk menjadi keuntungan mereka, mengubah bencana kemarin menjadi kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka, dan idealnya, untuk lebih dekat dengannya. Su Yi, sepupu Zhuoyuan ingin mengatakan sesuatu padamu. Ikut denganku. Tiba-tiba, Wen Xiaobei berjalan mendekat. Tatapannya membawa rasa superioritas, dan kata-katanya kasar dan kasar. Su Yi melirik kerumunan yang berkumpul di sekitar Wen Zhuoyuan. Dia melihat kembali ke arahnya, ekspresinya pendiam dan menyendiri. Kemudian, Su Yi melihat kembali ke arah Wen Xiaobei dan berkata dengan acuh tak acuh, katakan padanya bahwa dia boleh berbicara denganku, tetapi dia harus datang ke sini sendiri. Wen Xiaobei ini telah memperlakukannya dengan jijik sejak pertama kali dia tiba di jamuan makan. Dia menegurnya, mengatakan bahwa menantu laki-laki seperti dia tidak memenuhi syarat untuk duduk di antara mereka. Setelah itu, dia mengambil kesempatan untuk memfitnah Wen Changtai, membuat Wen Lingsui marah. Tapi sekarang, dia bertindak sebagai pesuruh Wen Zhuoyuan. Su Yi secara alami merasa tidak perlu bersikap sopan padanya, jadi dia berbicara seolah-olah Wen Xiaobei hanyalah seorang pesuruh. Kamu, apa yang baru saja kamu katakan? Wen Xiaobei tertegun. Seorang menantu laki-laki yang masih hidup berani mengudara di depanku. Huang Qianjun segera mendekat, lalu melotot dengan keganasan yang mengesankan. Apakah kamu buta, atau tuli? Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Wen Xiaobei membeku. Dia tiba-tiba gelisah.
Huang Qianjun terkenal di seluruh kota Guangling sebagai penjahat manja, mendominasi, dan sombong yang cenderung melakukan kekerasan. Hampir setiap anggota generasi muda takut padanya. Wen Shaobei secara alami tidak terkecuali. Dia menelan ludah, lalu bergumam, "Tuan Muda Huang, ini tidak ada hubungannya denganmu." Sebelum dia bisa melanjutkan, Huang Qianjun meludah dengan menghina, "Apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan itu? Jika ini bukan pesta ulang tahun matriark keluarga Wen, aku akan mengalahkanmu sampai jadi bubur di sini dan sekarang." Wajah Wen Shaobei menjadi pucat, dan dahinya berkeringat dingin saat dia merosot. "Lihat dirimu, menyedihkan," cibir Huang Qianjun. "Jika Anda ingin tetap berada di kota Guangling ke depan, Anda sebaiknya bergegas dan enyahlah." Wen Shaobei bereaksi seolah-olah dia telah diberikan pengampunan kekaisaran, dia pergi dalam sekejap. Su Yi telah menyaksikan seluruh pertukaran ini, dan dia tidak bisa menahan tawa. Memang, orang jahat rentan terhadap penjahat yang lebih besar. Hanya sedikit generasi muda keluarga Wen yang berguna sama sekali. "Kakak Su, tolong jangan salahkan aku karena ikut campur. Aku tidak tahan melihatnya bertingkah seperti itu. Anggota cabang keluarga Wen yang sepele berani memperlakukan Anda dengan tidak hormat." Dia hanya muak bernapas. Menghadapi Su Yi, sifat suka memerintah Huang Qianjun menghilang. Dia tiba-tiba menjadi lemah lembut, dengan senyum totish di wajahnya. Su Yi mendecakkan lidahnya. "Kamu benar-benar bisa beradaptasi." Tidak jelas apakah Huang Qianjun menerima penghinaan itu. Dia hanya tertawa. "Apa, Su Yi berani memberitahu sepupu Zhu Yuan untuk mengunjunginya? Dia pikir dia siapa?" Tidak jauh, dan tak lama setelah Wen Shaobei pergi, para pemuda berkerumun di sekitar Wen Zhu Yuan gempar. Mereka berdua terkejut dan marah. Wen Lingsui juga ada di sana, tapi dia segera bergegas kembali ke sisi Su Yi. "Ini buruk." Dia mencapainya dalam sekejap. Ciri-cirinya yang adil dibuat dengan perhatian. "Kakak ipar, kamu harus segera pergi. Wen Shaobei mencoba menimbulkan masalah antara kamu dan sepupu Zhu Yuan. Kamu salah paham dengan Wen Shaobei. Dia mengatakan yang sebenarnya. Wen Zhu Yuan adalah orang yang ingin berbicara denganku, bukannya aku pergi mencarinya, jadi bukankah seharusnya dia mengambil inisiatif untuk mendekatiku?" Su Yi tertawa. Huang Qianjun mengangguk. "Benar sekali, saudara Su." Terlepas dari dirinya sendiri, Wen Lingsui bingung. Apa yang sedang terjadi? Sementara itu, Wen Zhu Yuan sudah melangkah ke arah mereka, sekelompok pemuda keluarga Wen mengikutinya. Mereka sudah menarik perhatian beberapa tamu terdekat. "Aku terkejut. Su Yi, kamu semakin angkuh dan angkuh." Wen Zhu Yuan berdiri di depan Su Yi dan menjulurkan rahangnya, kilatan mengintimidasi di matanya. Dia adalah tokoh generasi muda keluarga Wen, mereka selalu siap sedia. Namun Su Yi, seorang menantu laki-laki, menolak untuk datang menemuinya. Lebih buruk lagi, dia melakukannya di depan semua orang. Ini membuat Wen Zhu Yuan sangat tidak senang. "Wen Zhu Yuan, kamu mengudara dulu, mengerti?" Huang Qianjun mencibir. "Kamu kurang dari 100 kaki jauhnya, namun kamu mengirim antekmu Wen Shaobei untuk menyampaikan pesan atas namamu. Anda ingin berbicara tentang keangkuhan. Kamu sendiri cukup angkuh, tahu." Huang Qianjun ada di sini sebagai tamu mereka, dan dia adalah putra Huang Yunchong. Meskipun kultivasinya jauh lebih rendah dari Wen Zhu Yuan, dia sama sekali tidak takut. Ekspresi Wen Shaobei berubah antara malu dan marah. Dia baru saja disebut pesuruh di depan semua orang. Dia bahkan merasakan dorongan untuk menemukan lubang dan menyembunyikan dirinya di dalam. Wen Zhu Yuan mengerutkan alisnya, dan tatapan dinginnya menyapu ke arah Huang Qianjun. "Ini adalah bisnis pribadi keluarga Wen. Anda sebaiknya tidak terlibat." Kemudian, dia berbalik ke arah Su Yi dan berkata dengan datar. "Kamu tidak perlu takut, aku tidak akan merendahkan diriku dengan mengintimidasi orang cacat sepertimu. Jika kabar itu tersebar, itu hanya akan merusak reputasiku." Banyak dari mereka di dekatnya tidak bisa menahan tawa. "Apakah hanya itu yang ingin kamu diskusikan denganku?" Su Yi hanya berdiri di sana, tangannya terkatup di belakang, dan dia berbicara tanpa sedikit pun emosi. Wen Zhu Yuan merenung sebentar, lalu berkata, "Aku hanya ingin memberitahumu bahwa malam ini, penguasa kota dan yang lainnya mendekatimu untuk menghormati Ling Shao. Anda mungkin suaminya, tetapi Anda masih menantu laki-laki, tidak layak untuk dilihat publik." Kata-katanya sangat merendahkan, dan banyak pemuda keluarga Wen di dekatnya tertawa bahkan lebih sedikit menahan diri. Di seluruh Great Zhou, menantu laki-laki tetap berada di balik pintu tertutup. Kata-kata Wen Zhu Yuan mewakili apa yang hampir semua orang pikirkan. Namun, Su Yi sama sekali tidak terlihat marah. Sebaliknya, dia menggelengkan kepalanya, sedikit rasa kasihan di tatapannya. Hahaha, Huang Qianjun tidak bisa menahan tawa. Ini tidak diragukan lagi adalah hal terlucu yang dia dengar sepanjang hari. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi dia sangat menyadari bahwa Fu San dan Ni Beihu, serta ayahnya, Huang Yunchong, semuanya datang ke sini karena Su Yi. Para pemuda keluarga Wen memiliki mata, tetapi mereka mungkin juga buta. Mereka hanya memohon agar Su Yi memberi mereka pelajaran. Awalnya,
Wen Lingsui khawatir dan marah. Dia berencana untuk berdebat atas nama Su Yi, tetapi ketika dia mendengar ledakan tawa berlebihan Huang Qianjun, dia benar-benar lengah, tidak yakin bagaimana harus menanggapi. Dia bukan satu-satunya, Wen Zhuyuan dan yang lainnya juga bingung. Apa yang sangat lucu? Apakah Huang Qianjun idiot atau apa? Wen Zhuyuan meliriknya dengan kesal. Kemudian, tatapannya kembali ke Su Yi, dan dia berkata dengan dingin, "Ke depan, jika kamu berani meminjam nama Ling Zhao untuk mengamuk atau mengintimidasi orang lain, aku akan menjadi orang pertama yang memberimu pelajaran. Anda sebaiknya mengingat kata-kata saya." Dengan itu, dia berbalik untuk pergi. Dilihat dari raut wajahnya, dia meremehkan membuang kata-kata lagi pada seseorang seperti Su Yi. Pemuda keluarga Wen lainnya bergegas mengejarnya. "Aku tidak percaya sepupu Zhuyuan akan bertindak seperti itu. Aku sangat kecewa padanya." Wen Lingsui menggigit bibirnya yang mengkilap, dan matanya yang cerah dan indah membawa sedikit kesedihan dan kemurungan. Di masa lalu, dia sangat mengagumi Wen Zhuyuan. Dia melihatnya hampir sebagai kakak laki-laki. Tapi setelah apa yang baru saja dia saksikan, kesannya terhadap pria itu memburuk. Dia tidak lagi melihatnya dalam cahaya yang sama. Itu pada akhirnya hanya ketidaktahuan dan kesombongan masa muda. Itu adalah penderitaan umum di kalangan anak muda, kata Su Yi dengan santai. Huang Qianjun membeku. Kesedihan yang mendalam muncul di dalam hatinya. 2 hari yang lalu, selama pertemuan pertama mereka di rumah pertemuan immortal, bukankah dia adalah gambaran dari ketidaktahuan dan kesombongan masa muda? Itulah mengapa Su Yi memberinya pelajaran, dan itulah yang menyebabkan insiden yang lebih besar. Dia bahkan menyeret ayahnya, Huang Yunchong, bersamanya. Dia seharusnya tahu lebih baik. "Lingsui, ikut aku." Su Yi tidak ingin berlama-lama di perjamuan, jadi dia berbalik untuk pergi. Oh, Wen Lingsui segera bergegas keluar darinya. Dia berpikir bahwa perjamuan malam ini juga agak membosankan. "Kakak Su, bagaimana kamu bisa pergi begitu saja?" "Apa? Bagaimana dengan saya?" Huang Qianjun berteriak dalam hati, tiba-tiba cemas. Meskipun dia tidak mengetahuinya, meskipun Huang Yunchong dan Ni Beihu tampak seperti mengobrol santai dan tertawa, mereka telah mengawasi setiap gerakan Su Yi selama ini. Ketika mereka melihat Su Yi pergi, mereka saling memandang dan, tanpa diskusi sebelumnya, mereka berdua bangkit dan mengucapkan selamat tinggal pada keluarga Wen. Tak satu pun dari tokoh-tokoh penting ini yang mau repot-repot membuang waktu lagi di sini. First Immortal of the Sword Chapter 25. Matahari terbenam membentuk bayang-bayang panjang, senja merah seperti api. Di seluruh halaman, dedaunan pohon jujube bergemerisik tertiup angin. Begitu dia masuk ke kediaman Su Yi, Wen Lingsui mau tidak mau berkata, "Kakak ipar, sebenarnya, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Suaranya manis dan lembut. Dia mengenakan gaun yang sederhana dan elegan, dan di bawah cahaya bintang-bintang, sosok mungilnya tampak bersemangat, murni, dan sangat cantik. Su Yi tertegun. "Apa itu?" dia bertanya dengan lembut. Wen Lingsui tiba-tiba tampak malu pada dirinya sendiri. "Kakak ipar, 7 hari yang lalu, saya, orang tua saya, dan paman saya semua mengantar kakak pergi. Aku ingin memberitahumu, tapi ibu tidak mengizinkanku." Dia terdiam dan menundukkan kepalanya dengan perasaan bersalah. Su Yi tiba-tiba mengerti apa yang terjadi. 7 hari yang lalu, Wen Lingzhao telah memulai perjalanannya ke Heaven's Origin Academy. Seluruh keluarga Wen ada di sana untuk mengantarnya pergi, tetapi mereka mengabaikan dia, suaminya, menantu laki-laki yang masih tinggal. Ini sama sekali tidak mengejutkan Su Yi. Dia dan Wen Lingzhao bahkan nyaris tidak asing satu sama lain. Mereka bertemu untuk pertama kalinya di hari pernikahan mereka. Setahun berlalu sebelum mereka bertemu untuk kedua kalinya, pada malam dia kembali ke rumah. Mereka adalah suami dan istri, tetapi mereka tidak bertukar satu kalimat pun. Tidak, mereka tidak mengatakan sepatah kata pun satu sama lain. Apa yang mengejutkan Su Yi adalah bahwa Wen Lingsui sangat bersalah atas hal ini. Alisnya yang kurus menyatu. Juga, aku mendengar betapa bencinya Wei Zhengyang, dan bahwa dia membuat komentar yang tidak masuk akal dan berlebihan. Kakak ipar, apapun yang kamu lakukan, jangan merendahkan dirimu dengan berdebat dengan orang seperti dia. Saya mengenal saudara perempuan saya lebih baik daripada siapapun. Dia agak dingin, tapi tidak mungkin dia melewati batas. Dia terdengar khawatir, dan nadanya menenangkan. Su Yi menatap wajah cantik dan fitur cantik gadis itu. Untuk sesaat, dia tertegun. Kemudian, dia menghela nafas dengan emosi. Siapa yang tahu berapa banyak bodhisattva yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Namun hampir tidak ada yang sebaik Anda. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, dia merasa hangat di dalam. Dalam kehidupan masa lalunya, dia mencari Dao dengan tekad bulat. Dia membunuh dengan tegas, mencapai puncak 9 provinsi alam liar dengan memanjat gunung mayat dan mengarungi lautan darah. Bahkan 9 murid pewarisnya menghormati dan takut padanya. Namun dalam kehidupan ini, dia adalah putra seorang selir, lahir di keluarga Su dari ibu kota Gyeokzhou Agung.
Dia telah diabaikan sejak usia muda, dan dia mengembangkan watak yang menyendiri dan suram. Bahkan selama 3 tahun yang dia habiskan untuk berkultivasi di Blue River Sword Manor, kepribadiannya terlalu kelam dan terlalu menyendiri untuk memiliki banyak teman. Pada saat itu, kehilangan kultivasinya dan menikah dengan keluarga Wen tidak berbeda dengan jatuh ke dalam abisal jurang. Keterkejutan itu terlalu berat baginya untuk diatasi. Dia hidup seperti mayat berjalan, seolah-olah hatinya telah mati. Keadaannya sudah sangat mengerikan, tetapi di atas semua itu, seluruh keluarga Wen memandang rendah dirinya. Hanya Wen Lingsui yang memperlakukannya dengan kebaikan yang tulus. Dia pernah bersusah payah menanam bunga matahari di halaman rumahnya dengan harapan ketika dia melihat kelopak kuning cerah mereka bermekaran, itu akan meningkatkan semangatnya. Dia pernah menempel dengan penuh perhatian di sisinya, dengan lembut membisikkan kebenaran agung yang dia baca di buku, semuanya dalam upaya untuk menghiburnya, mendorongnya, dan membantunya mengatasi kesedihannya. Dia tahu dia praktis tidak pernah pergi keluar, jadi dia mengambil sendiri untuk menyiapkan semua jenis makanan lezat dan mengantarkannya ke pintunya. Tapi kemudian, pria yang sebelumnya mendapatkan kembali ingatannya tidak pernah memperhatikannya. Itu berbeda sekarang. Setelah mengingat kehidupan masa lalunya, dia mengingat semua yang telah dilakukan Wen Lingsui untuknya selama setahun terakhir. Tentu saja dia tergerak. Bagaimana mungkin dia tidak? Dia tidak hanya cerdas dan cantik, dia juga memiliki hati yang murni dan baik. Kakak ipar, kamu benar-benar tidak marah. Wen Lingsui mendongak, dan tatapannya yang jelas tertuju padanya. Dia terdengar agak tidak yakin. Anda telah memikirkan ini secara berlebihan. Sangat dapat dimengerti bahwa saudara perempuan Anda akan membenci dan menentang pengaturan pernikahan kami. Adapun orang lain, ya, jika saya peduli dengan pendapat mereka, saya pasti sudah lama mati karena marah, kata Su Yi sambil tersenyum. Wen Lingsui akhirnya menghela nafas panjang. Dia tersenyum, matanya menyipit seperti bulan sabit saat dia tertawa setuju. Kakak ipar, kamu sangat baik hati. Berjiwa besar, ekspresi Su Yi menjadi sedikit aneh. Kembali ke 9 provinsi alam liar, semua orang tahu Su Xuanjun tidak mau menderita kerugian sekecil apapun dan bahwa dia dengan cepat membalas bahkan dendam terkecil sekalipun. Tapi adik iparnya ini benar-benar menyenangkan. Dia hanya bisa bertanya, Lingsui, ada sesuatu yang selalu ingin kutanyakan padamu. Setelah menikah dengan keluarga, semua orang memandang rendah saya, semua orang kecuali Anda. Katakan padaku, mengapa kamu sangat peduli padaku? Wen Lingsui menjawab tanpa ragu, saya tidak pernah percaya pria yang dinikahi saudara perempuan saya tidak berharga. Saya tidak percaya saudara ipar saya tidak berguna. Saat dia mengatakan ini, wajah cantik wanita muda itu dipenuhi dengan tekad yang teguh. Su Yi tertawa. Kenapa kamu tidak percaya? Matanya yang besar dan cerah menatap tajam ke arahnya sejenak. Tiba-tiba, dia terkikik. Kamu sangat tampan, katanya seolah itu sudah jelas. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi orang yang tidak berguna? Jawaban ini sepenuhnya di luar dugaannya. Terlepas dari dirinya sendiri, Su Yi sejenak tertegun. Tak lama kemudian, dia tidak bisa menahan tawa dan mengacungkan jempolnya. Kamu punya selera yang bagus. Wen Lingsui terkikik, tawanya murni dan indah. Lingsui, kudengar sebulan dari sekarang, Pinnacle Sword Manor menjadi tuan rumah kompetisi akhir tahun mereka. Betul sekali. Dia mengangguk, tapi senyum itu menghilang dari wajahnya. Dengan kultivasi saya saat ini, saya khawatir akan sulit masuk 10 besar. Lagi pula, ini baru setahun sejak saya mulai berkultivasi di Pinnacle Sword Manor. Mereka yang berhasil masuk 10 besar kompetisi akhir tahun bisa memasuki pengadilan pertama Pinnacle Sword Manor. Dan menjadi murid pengadilan pertama berarti Anda memenuhi syarat untuk melanjutkan ke Blue River Sword Manor dan terus berkultivasi di sana. Pengaruh Pinnacle Sword Manor terbatas pada kota Guangling, sementara pengaruh Blue River Sword Manor meluas ke seluruh 19 kota prefektur Clue Driver. Kedua akademi berada pada level yang sangat berbeda. 2 hari yang lalu, aku lupa menyiapkan kado ulang tahunmu, tapi belum terlambat untuk memberikannya padamu sekarang, kata Su Yi. Dia mengeluarkan gulungan dari lengan bajunya dan berbisik, ini adalah teknik pernapasan. Ini bukan level tertinggi di luar sana, tapi itu yang paling cocok untuk kultivasi Anda saat ini. Jika Anda terus melakukannya selama sebulan, itu akan cukup untuk membawa Anda ke dalam 10 besar kompetisi akhir tahun. Mata Wen Lingsui melebar. Betulkah? Su Yi tersenyum dan menyerahkannya padanya. Apakah aku akan berbohong padamu? Benar, jangan sebutkan ini kepada orang lain. Setelah Anda menghafal mantra dan memahami kedalamannya, ingatlah untuk segera membakar gulungan itu. Saat dia berbicara bagian terakhir ini, ekspresinya berubah serius. Tidak ada apa-apa untuk itu. Teknik pernapasan yang dia berikan pada Wen Lingsui disebut, mantra mutiara esensi spiritual abstrus. Meskipun dia hanya merekam teknik kultivasi, Blood Circulation Realm, mantra lengkapnya berada di peringkat 10 besar di pemimpin seni ajaib kerajaan-kerajaan. Bertahun-tahun yang lalu, dia mengajarkannya kepada murid bungsunya, King Tang.
Berkat mantra inilah kultivasinya melonjak, mencapai alam kekaisaran dalam satu ikatan dan menjadikannya permaisuri King Tang yang terkenal di dunia. Jika mantra ajaib tingkat ini bocor, bahkan hanya bagian realem sirkulasi darah, itu tidak akan membuat Wen Lingsui kekurangan masalah. Su Yi tidak ingin melihat itu terjadi. Wen Lingsui langsung menjadi serius. Dia dengan hati-hati menyingkirkan gulungan kecil itu, lalu mengangguk dengan tegas. Kakak ipar, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Dia masih tidak tahu dia baru saja secara tidak sengaja memperoleh keberuntungan yang cukup besar untuk membuat para kultivator dunia menjadi gila. Seandainya dia tahu, dia tidak mungkin tetap begitu tenang. Su Yi tidak menjelaskan lebih jauh. Dia memiliki banyak metode ajaib yang bisa dibandingkan. Dalam kehidupan masa lalunya, semua orang tahu tentang seni ajaib dan kekuatan supernatural Su Xuanjun yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda punya waktu luang, datanglah mengunjungi saya setiap 7 hari sekali, perintah Su Yi. Saya akan menginstruksikan Anda dalam kedalaman dari realem sirkulasi darah marsial Dao ini. Mata Wen Lingsui berbinar dengan kegembiraan yang sepenuh hati. Tentunya, dia tahu bahwa, meskipun dia telah kehilangan kultivasinya, saudara iparnya pernah menjadi sekte luar kepala pedang Blue River Sword Manor, terkenal di seluruh provinsi Clue Driver. Dengan dia untuk membimbingnya, tidak perlu khawatir gagal masuk 10 besar kompetisi akhir tahun. Kamu harus cepat kembali. Jika ibumu menemukanmu di sini, dia pasti akan meledak, kata Su Yi. Dia tidak bisa menahan tawa. Emosi ibu mertuanya sangat berapi-api. Wen Lingsui melirik ke kedua sisi, seolah bersalah, lalu menjulurkan lidah kecilnya. Dia segera berkata, "Oke, kakak ipar, saya akan pergi." Sosok anggunnya berbalik, dan dia melompat pergi. Jelas dia bersemangat tinggi. Su Yi melihatnya menghilang dari halaman rumahnya. Hanya setelah dia pergi dia kembali ke kamarnya. Meskipun hari sudah senja, perjamuan matriark keluarga Wen masih berlangsung kuat. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan Su Yi lagi. Wen Lingsui juga tidak berpartisipasi lebih jauh. Ketika dia kembali ke kamarnya, dia mandi, menutupi tubuhnya yang ramping dengan jubah mandi, lalu berbaring malas di tempat tidur. Dari waktu ke waktu, dia mengangkat kakinya ke udara dan menendang tempat tidur, betisnya yang seputih salju masuk dan keluar dari pandangan. Baru keluar dari kamar mandi, dia memiliki keanggunan yang anggun dan kecantikan murni saat dia berbaring di sana, membalik-balik gulungan yang diberikan Su Yi padanya dengan sangat tergesa-gesa. Gulungan itu tipis, dengan teks hanya sekitar 10 halaman. Karakternya penuh dengan sapuan kuat dan sapuan halus. Mereka anggun tanpa batas waktu, dan hanya dengan melihatnya saja sudah menenangkan mata. Pemandangan itu menenangkan dan menenangkan. Tulisan tangan kakak ipar sama tampannya dengan dia. Wen Lingsui dalam hati memujinya, tetapi tak lama kemudian, mantra yang tertulis di dalam baris menukik menarik perhatiannya. Meskipun buku tebal ini hanya mencatat metode alam sirkulasi darah Abstruse Spiritual Essence Pearl Incantation, itu misterius dan tidak jelas, setiap karakter dan jeda penuh dengan misteri yang mendalam. Sudahlah Wen Lingsui, bahkan kultivator Zhou Agung yang paling berpengalaman tidak mungkin memahami kedalamannya dalam waktu singkat. Untungnya, di samping metode kultivasi ada anotasi tulisan tangan Si Yi. Ini berarti tidak terlalu sulit bagi Wen Lingsui untuk memahaminya. Segera, fajar menyingsing, dan bulan menurun ke arah barat. Wen Lingsui akhirnya membaca seluruh metode kultivasi. Wajahnya yang cantik dipenuhi dengan kebingungan, tetapi lebih dari itu, keheranan yang tidak dapat disembunyikan. Dia masih muda, tetapi bahkan jika dia lebih muda, dia tidak mengabaikan kultivasi. Tidak mungkin dia gagal untuk menyadari betapa hebatnya mantra yang diberikan Su Yi padanya. Sebagai perbandingan, teknik kultivasi leluhur keluarga Wen dan yang diajarkan di Pinnacle Sword Manor kasar dan penuh kelalaian. Tidak heran ipar mengatakan kepada saya untuk tidak mengungkapkan mantra ini kepada siapapun. Dia tidak diragukan lagi khawatir bahwa itu akan membawa masalah yang tidak perlu bagiku. Dia tertegun, tapi dia samar-samar bisa melihat niat baiknya. Pikiran itu membuatnya merasa hangat di dalam, dan dia bahagia sekaligus tergerak. Tak lama, dia menarik napas dalam-dalam, dan ekspresinya berubah serius. Dia diam-diam berkata pada dirinya sendiri, Lingsui, tidak peduli seberapa sulit atau hambatan apa yang harus kamu atasi, kamu harus menemukan cara agar kakak ipar berkultivasi lagi. Dia saat ini, dia sudah cukup menyedihkan. First Immortal of the Sword Chapter 26. Saat itu tengah malam, Su Yi duduk dalam posisi lotus, mengedarkan ki-nya. Dia tanpa henti memelihara dan meredam kekuatan daging dan darahnya. Ini adalah cara untuk mengeraskan daging yang tercatat dalam teknik pemurnian tubuh Pinus dan Derek. Itu dirancang untuk lapisan kedua dari alam peredaran darah, menghaluskan otot. Setelah beberapa saat, Su Yi membuka matanya dan mengerutkan alisnya. Kecepatan kultivasi saya tidak jauh dari tahap refining skin. Bukan karena dia sedang terburu-buru. Yang membuatnya khawatir adalah sesi kultivasinya jauh kurang efektif dari sebelumnya. Ada dua alasan untuk ini. Pertama,
Obat-obatan yang dia konsumsi selama kultivasi harian dan malamnya kebanyakan adalah barang biasa. Kedua, refining muscle adalah tingkat kedua dari tahap sirkulasi darah. Itu pada dasarnya jauh lebih sulit untuk diolah daripada tahap refining skin. Pada tingkat kemajuan saya saat ini, saya khawatir setidaknya setengah bulan sampai saya mencapai puncak tahap otot pemurnian, pikir Su Yi dalam hati. Setengah bulan tidak lama, tapi tentu saja akan lebih baik jika dia bisa menghemat waktu. Aku ingin tahu apa yang terjadi dengan 9 daun Raja Ginseng Huang Yunchong memberiku. Jika saya bisa menggunakan itu. Begitu pikiran ini terlintas di benaknya, Su Yi menggelengkan kepalanya. Dia tahu kepribadian ibu mertuanya terlalu baik. Begitu harta karun seperti itu jatuh ke tangannya, tidak mungkin dia batuk kembali. Tiba-tiba, seseorang mendorong membuka gerbang ke halaman rumahnya, dan suara Qin King yang memerintah dan menuntut terdengar. "Hei Mocher, ayo keluar." Su Yi membeku. Kebetulan sekali, dia bangkit dan meninggalkan ruangan. Di luar, dia melihat Qin King. Cahaya bulan menyinari dia dan gaunnya yang berwarna hijau tinta, sampai ke kecantikannya yang dewasa dan gaya berjalan yang anggun dan bergoyang. Dia sudah setengah baya, tetapi kulitnya cerah dan jernih, matanya cerah, dan wajahnya cantik dan simetris. Selain itu, dia merawat dirinya sendiri dengan sangat baik. Tidak heran jika kedua putrinya begitu cantik luar biasa. "Apakah kamu membutuhkanku untuk sesuatu?" Su Yi berjalan ke arahnya. Sudah setahun sejak pernikahannya dengan keluarga Wen, tapi dia tidak pernah memanggil mertuanya, ibu, atau ayah. Qin King juga tidak keberatan. Pada perjamuan hari ini, Fusan dan Huang Yunchong, dan yang lainnya datang membiarkannya mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Waktunya dalam sorotan membuatnya bersemangat luar biasa. Ketika dia melihat Su Yi, bahkan dia tidak terlihat menjijikkan seperti sebelumnya. Dia langsung ke intinya. "Seperti yang Anda ketahui, Huang Yunchong memberi keluarga kami 2 potong ginseng raja berdaun 9, dan Fu San memberi kami kotak hadiah juga. Saya di sini untuk menanyakan apa yang Anda rencanakan dengan mereka." Terlepas dari dirinya sendiri, Su Yi terkejut. Bagaimana mungkin seseorang yang cerdik seperti ibu mertuanya mengambil inisiatif untuk membicarakan hal ini dengannya? "Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang masalah ini," katanya dengan santai. Qin King mendengus, lalu mengeluh, "Aku tidak tahu apa yang ibu pemimpin itu pikirkan. Mengapa dia bersikeras agar aku menyerahkan kedua hadiah itu kepada lintas sepertimu?" Su Yi langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Matriark tahu apa yang orang lain tidak tahu. Dia tahu hadiah Fusan dan Huang Yunchong ditujukan untuknya. Wajar jika dia tidak membiarkan Qin King menggelapkan mereka. Jika itu terjadi, dan jika Fusan dan Huang Yunchong mengetahuinya, mereka mungkin akan membicarakannya dengan seluruh keluarga Wen. Qin King memelototi Su Yi. "Kamu dengarkan, hadiah ini untukmu dan Ling Zhao. Artinya, Anda hanya dapat mengambil bagian Anda." Dengan itu, dia mengambil salah satu dari 2 kotak harta karun yang dibawanya dan membukanya. Di dalamnya ada 2 potong king ginseng seputih salju. Rambut akarnya seperti benang sutera, akar utamanya jernih. Dengan kotak terbuka, aromanya dengan cepat meresap ke seluruh halaman. Bahkan hanya dengan satu hembusan saja sudah membangkitkan semangat dan menenangkan hati. Qin King menelan ludah, semakin membenci intervensi paksa matriark. Kalau tidak, ginseng ini sangat berharga, tidak mungkin dia memberi Su Yi sebanyak 1 akar rambut. "Pilih 1, katanya dengan gigi terkatup, berpura-pura tenang. Su Yi dalam hati menganggapnya lucu. Sekilas dan jelas dia merasa bahwa berpisah dengan harta itu seperti mengukir dagingnya. "Tidak, kamu pilih dulu," katanya. "Aku akan mengambil yang mana saja yang tersisa." Ekspresi Qin King terasa melunak. "Jadi, bagaimanapun juga, kamu memiliki sedikit bakti di dalam dirimu. Kami tidak menghabiskan 1 tahun penuh memberi makan sponger sepertimu tanpa bayaran." Saat dia berbicara, dia segera mengambil potongan ginseng yang terlihat lebih kecil, seolah dia takut Su Yi akan berubah pikiran, dan menyerahkannya padanya. "Ini, ambillah." Ekspresi Su Yi aneh, tapi dia mengulurkan tangan untuk menerimanya. Ginseng Raja berdaun 9 adalah obat spiritual, dan kualitas obat spiritual tidak bergantung pada ukurannya. Dalam hal ini, potongan yang lebih kecil sebenarnya berkualitas lebih tinggi. Qin King cantik, tapi dia belum pernah berkultivasi sebelumnya. Bagaimana dia bisa tahu sesuatu seperti itu? Dia menutup kotak hadiah dengan sangat senang. "Aku akan meninggalkan yang besar untuk Ling Zhao. Dia berkultivasi di Heaven's Origin Academy sekarang, dan dia pasti bisa memanfaatkannya dengan baik. Lalu ada kotak ini." Tuan Kota Fu berkata untuk memastikan untuk memberikannya kepada Anda dan Ling Zhao untuk dibuka. "Buka sendiri dan lihatlah." Dengan itu, dia memberikan kotak kedua padanya, matanya bersinar karena penasaran. Di perjamuan, dia melihatnya dengan jelas ketika berbagai VIP yang hadir mendengar bahwa Fu San menyampaikan ini atas nama tokoh terkemuka, mereka tercengang. Siapa orang ini? Siapapun mereka, mereka cukup tinggi untuk memberi perintah bahkan Fu San. Bahkan sekarang,
Itu adalah misteri. Tetapi semakin misterius identitas seseorang, orang lain akan semakin penasaran dan hormat. Qin King tentu saja tidak terkecuali. Ketika Sui mengerahkan kekuatan melalui ujung jarinya, kotak hadiah yang diukir dari batu giok hitam langka itu terbuka. Cahaya keemasan berkabut dan redup langsung mengepul dan menyebar. Terhadap kegelapan langit malam, itu sangat menarik perhatian. Mata Qin King melebar, dan dia menahan napas. Ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan, kegilaan, dan fanatisme. Di dalamnya ada sepasang cincin yang diukir dari kristal ungu dan emas yang berkilauan. Permukaan cincin kiri diukir dengan relief burung phoenix. Itu jelas dan hidup, dengan dua fragmen batu rubi bertatahkan untuk mata. Cincin di sebelah kiri diukir dengan naga melingkar, kepalanya terangkat tinggi dan kumisnya yang melengkung berkibar tertiup angin. Itu sangat realistis, hampir terlihat hidup. Ini adalah satu set cincin, naga dan burung phoenix, dua simbol kemakmuran. Kami kaya, kami kaya. Ini adalah harta yang tidak diragukan lagi langka dan tak ternilai. Jantung Qin King berdebar kencang dan matanya bersinar saat dia bersinar dengan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Bahkan Sui terkejut kali ini. Cincin ini tidak sederhana. Mereka diukir dari kondisi murni, emas bergaris ungu, sebuah bahan spiritual. Itu mengandung energi spiritual, dan sama sekali tidak sebanding dengan logam biasa. Mata burung phoenix terbuat dari permata roh merah. Meskipun masing-masing hanya seukuran biji wijen, masing-masing bernilai 10.000 emas. Melirik kedua naga itu, dia melihat bahwa matanya terbentuk dari spirit obsidian, bahan spiritual yang penuh dengan energi spiritual yang melimpah. Di dalam dunia duniawi Zhou Agung, itu tak ternilai harganya. Xiao Tianque dan Zijin benar-benar tidak mengeluarkan biaya, pikir Su Yu dalam hati. Cincin ini tidak akan terlalu berharga di 9 provinsi alam liar. Namun, di dalam Great Zhou, mereka adalah harta yang langka dan luar biasa. Qin King tiba-tiba berdehem, dan matanya berkilat. Su Yi, bagaimana kalau saya menyimpan cincin ini dengan aman untuk saat ini? Lalu, ketika Ling Zhao kembali, saya bisa memberikannya kepada Anda bersama. Su Yi tersenyum. Dia secara alami melihat menembus skema kecilnya. Lakukan sesuai keinginanmu, katanya lugas. Fitur cantik Qin King tiba-tiba tidak pasti. Apa yang dimaksud dengan, lakukan sesuai keinginan Anda? Dia ingin menyita kedua cincin itu dan menyimpannya selamanya. Masalahnya adalah, ibu pemimpin tidak mengizinkannya. Benda berharga seperti ini, jatuh ke tangan pecundang sepertimu. Benar-benar pemborosan harta yang sembrono. Qin King menggertakkan giginya, mengambil cincin naga, dan dengan penuh kebencian menyerahkannya. Di sini, ambil, jangan sampai hilang, tidak masalah jika aku melakukannya. Su Yi tersenyum dan mengambilnya. Dia tahu betul bahwa tidak peduli seberapa galak, cerdik, dan tidak masuk akal ibu mertuanya, tidak mungkin dia melawan perintah ibu pemimpin. Ada surat juga di sini. Qin King mengambil amplop tertutup dari dasar kotak hadiah. Ketika dia melihat kata-kata tertulis di permukaannya, agar Guru Su membuka secara pribadi, dia tertegun. Tuan Su, dia bertanya, siapa itu? Ini untukku, kata Su Yi. Dia mengulurkan tangan dan mengambil amplop itu. Anda, Tuan Su. Qin King mencibir seolah dia baru saja mendengar lelucon. Tapi kemudian, di seluruh keluarga Wen, hanya Su Yi yang bermarga Su. Selanjutnya, hadiah ini ditujukan untuknya dan Wen Lingzhao. Terlepas dari cibirannya, Qin King tidak mempertanyakannya. Su Yi mengabaikan ejekannya. Jika tidak ada yang lain, aku akan kembali ke kamarku, katanya dengan senyum tipis, lalu berbalik. Saat Ling Zhao pulang, kita harus mencari cara untuk mendapatkan kembali cincin itu. Qin King menggertakkan giginya dan menginjak sebelum berbalik dan pergi. Namun, ketika dia kembali ke kediamannya dan pandangannya menyapu tumpukan hadiah yang menumpuk di sana, suasana hatinya langsung membaik. Pada jamuan makan malam ini, dia dan suaminya menonjol, tapi itu belum semuanya. Akibat menarik begitu banyak perhatian, banyak tokoh berpengaruh mendekati mereka atas kemauan sendiri, dan mereka bahkan datang dengan membawa hadiah yang tidak sedikit. Ketika dia melihat tumpukan hadiah yang berkilauan ini, Qin King tersenyum lebar, dan matanya yang seperti burung phoenix tertutup. Ling Zhao, gadis itu, sungguh menjanjikan. Sayang, bukankah sudah saatnya kita beristirahat malam ini? Wen Changtai masuk dan melingkarkan lengannya di pinggang ramping dan lembut Qin King. Bibirnya sudah mendekati lehernya yang panjang dan bersalju. Malam ini, dia sangat bersemangat, dan dia minum lebih banyak dari biasanya. Apa? Qin King menepis tangan Wen Changtai dari dirinya sendiri lalu berkata dengan kesal, pergi ke satu sisi denganmu. Anda selalu membiarkan saya menggantung, setiap saat. Ingin melihat saya di tempat tidur. Bentuk tubuh Anda terlebih dahulu. Kemudian, dia kembali ke tumpukan harta karun dengan sangat senang dan mulai melakukan inventarisasi. Melihat ini, Wen Changtai menghela nafas panjang. Sementara itu, di bawah langit malam yang sama, Su Yi duduk di mejanya dan membuka amplopnya, lalu mengeluarkan sepucuk surat.
Xiao Tianque telah menulisnya. Itu sopan, tetapi isinya kebanyakan hanya basa-basi sopan. Hanya pada akhirnya dia sampai pada intinya. Surat itu mengatakan bahwa karena urusan keluarga yang mendesak, dia dan cucunya Zijin telah berangkat ke provinsi Cluedriver. Jika Sui membutuhkan sesuatu, dia bisa langsung pergi ke tuan kota Fusan untuk meminta bantuan. Singkatnya, itu adalah surat perpisahan. Setelah membacanya, Sui dengan santai memegangnya di atas lilin dan membakarnya. Dia secara kasar bisa mengukur niat Xiao Tianque dan Zijin. Mereka tidak diragukan lagi, hanya berusaha membangun hubungan yang lebih kuat dengannya, jadi tidak perlu khawatir. Ginseng Raja berdaun 9 ini akan menghemat banyak waktu saya untuk berkultivasi. Tatapan Sui kembali ke roh ginseng seputih salju yang duduk dengan tenang di atas meja. Obat spiritual dibagi menjadi 9 tingkatan berdasarkan kualitas. Yang terendah adalah tingkat 1, tertinggi, tingkat 9. Sepotong ginseng raja berdaun 9 ini adalah obat spiritual tingkat 2, cukup berharga bahkan untuk ahli tahap akumulasi Qi untuk menghargainya. Demi memperbaiki hubungan kami, Huang Yuncong benar-benar tidak mengeluarkan biaya, pikir Sui. 2 potong king ginseng berdaun 9, sepasang obat spiritual tingkat 2, tak ternilai harganya. Selain itu, setidaknya di dalam kota Guangling, tidak ada cara untuk membelinya. Kemudian, Sui melirik cincin naga yang diukir dari emas bergaris ungu, dan hatinya tergerak. First Immortal of the Sword Chapter 27. Emas bergaris ungu adalah bahan spiritual, dan sangat ideal untuk menempa senjata. Meskipun cincin itu hanya mengandung sedikit emas bergaris ungu, jika dilelehkan dan dicampur menjadi logam biasa, dia bisa menempa pisau yang cukup tajam untuk memotong besi semudah mengiris lumpur. Adapun bongkahan spirit obsidian yang membentuk mata naga, meskipun hanya seukuran biji wijen, mereka mengandung energi spiritual yang melimpah, masing-masing setara dengan batu roh tingkat 1. Di 9 provinsi alam liar, batu roh adalah bagian tak terpisahkan dari kultivasi. Berdasarkan ukuran dan kualitasnya, mereka dibagi sesuai dengan standar yang ketat. Ada total 9 tingkatan, dengan tingkat 1 di bawah dan tingkat 9 di atas. Dalam 4 alam marsial Dao, batu roh tingkat 3 dan di bawahnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kultivasi seseorang. Tapi tentu saja, itu ada di dalam 9 provinsi alam liar. Batu roh ada bahkan di negara biasa seperti Zhou Agung. Namun, hampir semuanya adalah tingkat 1, atau paling banyak tingkat 2. Meski begitu, mereka dipandang sebagai harta yang tak ternilai, dan hanya klan tingkat puncak yang memilikinya. 3 klan besar kota Guangling memonopoli hampir setiap industri yang menguntungkan di kota, namun setiap keluarga memiliki tidak lebih dari 100 atau lebih cadangan batu roh tingkat 1. Cincin itu memiliki 2 buah spirit obsidian. Ini setara dengan mendapatkan 2 batu roh tingkat 1. Dikombinasikan dengan emas bergaris ungu yang digunakan untuk memalsunya, dan itu tentu saja sangat berharga. Saya perlu mencari waktu luang untuk mengunjungi pandai besi dan menggunakan emas bergaris ungu untuk menempa pedang untuk dipakai di sisi saya. Saat dia merenung, Sui mengetukkan ujung jarinya ke cincin itu. 2 keping spirit obsidian keluar dari rongganya dan menggelinding di telapak tangannya, menangkap cahaya dan berkilauan. Setelah itu, dia duduk dalam posisi lotus, 1 potong spirit obsidian di masing-masing tangan, dan mulai mengedarkan energinya. Semburan kekuatan spiritual murni membanjiri dirinya, lalu beredar ke seluruh tubuhnya bersama energinya. Darah dan Qi-nya berkobar secara sinkron, menghasilkan ritme yang kuat. Hasil ini berkali-kali lebih baik daripada saat dia berkultivasi di hutan Murbei di sepanjang tepi Great Azure. Sui dapat dengan jelas merasakan bahwa darah dan dagingnya saat ini sedang mengalami temper yang dalam, seolah-olah dia duduk di dalam tungku energi spiritual, terus-menerus memperbaiki dirinya sendiri. Kemajuannya sangat cepat. Bulan memancarkan cahayanya ke seluruh dunia. Beberapa keluarga bersukacita, sementara yang lain khawatir. Langit malam sama indahnya di atas rumah klan nomor 1 kota Guangling, keluarga Li, tetapi aula klan mereka penuh dengan ketegangan. Bang! Kepala keluarga Li Tianhan melemparkan cangkir tehnya, menghancurkannya. Tidak mungkin kita membiarkan ini begitu saja. Ekspresinya gelap dan membunuh. Para petinggi keluarga Li yang duduk di kedua sisi aula berguncang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tak satu pun dari mereka berani berbicara. Mereka secara alami sudah tahu apa yang terjadi pada jamuan ulang tahun ibu pemimpin keluarga Wen. Tak satu pun dari mereka yang mengira kepala keluarga Huang Yuncong akan tiba-tiba menyerang mereka. Yang lebih mengejutkan, Tuan Kota Fusan dan Komandan Ni Beihu secara pribadi turun tangan untuk mendukung keluarga Wen. Hal ini mengakibatkan kepala keluarga Li Tianhan dan putranya, Li Moyun, menyelinap pergi karena malu. Sungguh memalukan. Bahkan tidak perlu mempertanyakannya, berita tentang kejadian ini pasti akan menyebar ke seluruh kota Guangling, memberikan pukulan besar bagi prestise dan reputasi keluarga Li. Melaporkan, kepala keluarga Huang menanggapi pesan kami. Seorang punggawa tua bergegas ke aula besar dan membungkuk memberi salam. Apa yang dikatakan Huang Yuncong, kakek tua itu untuk dirinya sendiri.
Tanya Li Tianhan dengan muram. Dia tidak membiarkan kemarahannya mengalahkan rasionalitasnya. Dia sangat menyadari bahwa ada sesuatu yang mencurigakan tentang apa yang terjadi di perjamuan keluarga Wen hari ini. Pasti ada sesuatu yang aneh terjadi. Itulah sebabnya, segera setelah kembali ke rumah, dia mengirim utusan ke keluarga Huang untuk mencoba mempelajari kebenaran dari Huang Yunchong. Punggawa tua ragu-ragu, lalu tergagap. Kepala keluarga Huang berkata bahwa dia mendesak kita untuk tidak menentang keluarga Wen untuk maju, atau kita pasti akan mengundang bahaya besar pada diri kita sendiri. Seluruh ruangan gempar, semua orang tercengang, bahkan Li Tianhan membeku, tertegun. Kemudian, ekspresinya menjadi sangat gelap dan menyeramkan. Orang tua bodoh itu benar-benar mengatakan itu. Punggawa itu buru-buru mengangguk. Aku tidak akan berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak bilang kenapa. Li Tianhan mencoba menekan detailnya, tetapi punggawa itu menggelengkan kepalanya. Huang Yunchong pasti tahu sesuatu, tapi dia menolak memberi tahu kami. Dia jelas tidak berguna, kata salah satu petinggi keluarga Li dengan marah. Yang lainnya mengangguk setuju. Mereka semakin merasa ada yang salah dengan tanggapan Huang Yunchong. Ayah, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu secara pribadi, kata Li Moyun, berbicara untuk pertama kalinya. Alis Li Tianhan berkerut. Kemudian, dia melambaikan tangannya. Kalian semua bisa pergi. Para petinggi keluarga Li diam-diam bangkit dan meninggalkan aula. Tak satu pun dari mereka berani mengungkapkan ketidaksenangan sedikit pun. Di keluarga Li, kepala keluarga Li Tianhan adalah seorang penguasa. Kata-katanya adalah hukum. Ketika hanya mereka yang tersisa, Li Tianhan menoleh ke putranya. Apa yang ingin kamu katakan? Saya pikir semua ini dapat ditelusuri kembali ke Wen Lingzhao, kata Li Moyun dengan tenang. Apakah kamu ingat, ketika kami berdiri di aula klan keluarga Wen, bahkan setelah Anda menuntut keluarga Wen menyerahkan setengah dari bisnis ramuan obat mereka, Huang Yunchong tidak menyuarakan keberatan apapun. Li Tianhan samar-samar mengingat itu, dan dia mengangguk. Kamu benar, hanya setelah saya mencoba memanggil kekuatan keluarga Huang untuk membantu kami menekan keluarga Wen, dia tidak punya pilihan selain mengklarifikasi posisinya. Tapi ketika saya menyarankan untuk membatalkan kontrak pernikahan Wen Lingzhao, dia menyuarakan keberatannya, sama sekali tidak diminta. Itulah yang benar-benar aneh di sini. Mata Li Moyun berkilat. Itu di antara kami anggota generasi muda. Mengapa kepala keluarga seperti dia ikut campur? Terutama karena masalah khusus itu sama sekali tidak melibatkan keluarga Huang. Murid Li Tianhan mengerut. Sekarang, dia benar-benar tenang. Ketika dia mengingat berbagai detail tentang apa yang terjadi di pesta itu, dia segera merasakan sesuatu yang aneh sedang terjadi. Li Moyun menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan, setelah itu, baik Fusan maupun Nibeihu tidak menyuarakan keberatan atas rencana kami untuk membagi bisnis tanaman obat keluarga Wen di antara kami. Sebaliknya, mereka berdua dengan suara bulat menolak upaya saya untuk campur tangan dalam pernikahan Suyi dan Wen Lingzhao. Jangan, tidakkah menurutmu itu agak aneh? Mungkinkah itu sumber dari semua keanehan ini? Benarkah Suyi dan Wen Lingzhao? Li Tianhan mengerutkan alisnya, tapi Suyi itu tidak lain adalah orang cacat, dia bahkan tidak layak untuk dipikirkan lagi. Adapun Wen Lingzhao, meskipun dia sudah masuk akademi asal surga, dia hanyalah murid lain. Dia tidak layak untuk orang-orang tua seperti Huang Yunchong, Fusan, dan Nibeihu berusaha keras untuk melindunginya. Li Moyun menggelengkan kepalanya. Ayah, kamu mungkin belum mengetahui hal ini, tapi aku sudah lama mengawasi urusan Wen Lingzhao, dan baru kemarin, aku menerima berita besar tentang dia. Berita apa? Li Tianhan tertegun. Kilatan panas yang nyaris tak terlihat berkedip-kedip dalam tatapan Li Moyun. Wakil Kepala Istana Zhu Guqing menyukai Wen Lingzhao, dan telah diputuskan bahwa 3 bulan dari sekarang, pada upacara pembukaan akademi, dia akan secara resmi menerima Wen Lingzhao sebagai muridnya. Ekspresi Li Tianhan berubah, dan dia menghirup udara dingin. Jadi begitu, Zhu Guqing. Dia adalah salah satu dari 3 wakil kepala istana Heaven's Origin Academy, salah satu dari segelintir Grandmaster Martial Dao generasi yang sama di prefektur Cluedriver. Selain itu, baru 30 tahun sejak dia mulai berkultivasi. Itu adil untuk mengatakan bakatnya melampaui masa. Ada desas-desus, pencapaiannya dalam Dao of the Sword sangat dalam dan sulit dipahami. Gaya yang dia kuasai, sikap pedang kabut berkabut, terkenal di mana-mana. Bahkan Grandmaster dari generasi yang lebih tua tak henti-hentinya menyanyikan pujiannya. Jika Wen Lingzhao menjadi muridnya, dia akan menjadi seperti ikan mas yang melompati gerbang naga, menjadi terkenal dalam satu lompatan. Status dan posisinya akan mengalami pergeseran kosmik. Murid Grandmaster Martial Dao memiliki status yang begitu tinggi, bahkan beberapa kepala keluarga akan menyambut mereka sebagai tamu terhormat. Tidak heran Huang Yunchong dan Fu San bertindak sejauh itu, bahkan jika itu berarti berselisih dengan keluarga Li kita. Jadi, seorang murid Grandmaster telah muncul dari dalam keluarga Wen. Li Tianhan akhirnya mengerti, tapi hatinya sangat berat. Dia mendambakan bisnis jamu keluarga Wen selama bertahun-tahun, dan dia telah mencoba mencaploknya beberapa kali.
Ambil kejadian malam ini di pesta ulang tahun ibu pemimpin keluarga Wen. Jika bukan karena intervensi tak terduga itu, keluarga Wen tidak punya pilihan selain memenuhi tuntutannya. Tapi sekarang, situasinya telah berubah total. Dengan murid Grandmaster, seperti Wen Lingzhao, siapa di kota Guangling yang berani mengarahkan pandangan mereka pada keluarga Wen? Putraku, bagaimana rencanamu untuk menanggapi ini? Setelah hening sejenak, Li Tianhan melirik Li Moyun. Dia adalah murid Grandmaster, dan terlebih lagi, dia sudah menikah. Mengejarnya pasti sangat sulit. Li Moyun berkata dengan tenang, "Ayah, semakin mempesona bakat Wen Lingzhao, semakin jelas kebodohan Sui. Dia seperti tanda hitam dalam hidupnya, dan dia pasti akan merusak reputasinya." Dia berhenti, lalu melanjutkan, "Meskipun saya tidak tahu mengapa ibu pemimpin keluarga Wen menolak untuk membatalkan kontrak pernikahan, saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa semakin tinggi status Wen Lingzhao, semakin dia akan menolak Sui." Li Tianhan mengerutkan alisnya. "Moyun, apa sebenarnya yang ingin kamu katakan?" "Lingzhao dan aku tumbuh bersama," kata Li Moyun sambil tersenyum. "Kamu bahkan bisa memanggil kami kekasih masa kecil. Perasaanku padanya tidak pernah goyah sedikit pun. Saya akan melakukan apa saja untuknya." Dia berbicara dengan tenang, tetapi dengan tekad yang kuat. Murid Li Tianhan mengerut. "Kamu berencana untuk membunuh Sui?" "Betul sekali. Selama Sui meninggal, pernikahan mereka akan mati karena sebab alami bersamanya. Itu akan bagus untuk Wen Lingzhao, dan untukku juga. Itu bahkan akan menguntungkan keluarga Wen secara keseluruhan." Mata Li Moyun berkilat dengan tekad yang muram. "Oleh karena itu, Sui harus mati. Dia hanyalah orang cacat, tidak perlu baginya untuk tetap berada di dunia ini." Li Tianhan mengarahkan pandangannya pada putranya. Lalu, tiba-tiba, dia tersenyum puas. "Anakku, kamu benar-benar sudah dewasa. Anda memiliki pemikiran Anda sendiri, dan Anda membuat pilihan Anda sendiri. Tapi jika kamu ingin membunuh Sui, kamu tidak boleh terburu-buru. Semua orang tahu Anda hanya memperhatikan Wen Lingzhao, dan lebih jauh lagi, Anda mengungkapkan ketertarikan Anda pada jamuan makan. Jika Sui tiba-tiba mati di saat seperti ini, semua orang akan mencurigaimu." Li Moyun mengangguk, tatapannya tenang dan percaya diri. "Ayah, kamu bisa santai. Seekor singa menggunakan kekuatan penuhnya bahkan saat menangkap kelinci. Saya tentu saja tidak akan berpuas diri sedikit pun, saya juga tidak akan melakukan apapun untuk menimbulkan kecurigaan pada diri saya sendiri. Baik, saya akan menunggu Anda untuk membawa pulang, murid Grandmaster, keluarga Wen." Li Tianhan tertawa terbahak-bahak dan menepuk pundak putranya. "Ketika saatnya tiba, saya pribadi akan bertindak sebagai perantara. Saya percaya bahwa keluarga Wen tidak akan menolak aliansi pernikahan dengan kami." Meski mendengar ini, Li Moyun menghela nafas pada dirinya sendiri. Wen Lingzhao akan menjadi murid seorang Grandmaster, itu sudah diatur di atas batu. Dengan status yang sangat mempesona ini, apakah dia benar-benar ingin bersama kekasih masa kecil seperti dia? Li Moyun menarik napas dalam-dalam, lalu menguatkan dirinya. "Tidak peduli hasilnya, saya harus berjuang dengan sekuat tenaga." First Immortal of the Sword Chapter 28. Selama beberapa hari berikutnya, Sui hidup sesuai dengan ritme yang ditetapkan. Di pagi hari, dia berjalan di sepanjang Great Azure dan berlatih seni bela diri di hutan Murbei. Pada siang hari, dia akan kembali ke kota dan membeli obat-obatan herbal, lalu pulang untuk menyiapkan mandi obat untuk memperbaiki tubuhnya. Hanya 3 hari telah berlalu, tapi dia sudah memurnikan semua energi yang terkandung dalam potongan spirit obsidian seukuran biji wijen. Dalam prosesnya, kultivasinya telah mencapai puncak tahap refining muscle. Langkah selanjutnya adalah memulai kultivasi tahap refining sinew. Kecepatan kultivasi ini sudah mengejutkan, dan terobosannya datang 10 hari lebih cepat dari perkiraan awal Sui. Namun, tingkat peningkatan ini juga sepenuhnya masuk akal. Lagi pula, dia menghabiskan bahan obat senilai 1.500 tael per hari, dan spirit obsidian yang baru saja dia sempurnakan sangat berharga. Tambahkan itu ke kedalaman seni pemurnian tubuh Pinus dan Derek, dan akan sulit untuk tidak meningkatkannya. Tinggal 2.000 tael lagi. Sui merosot di kursi goyang di bawah salah satu pohon jujube halaman, menikmati matahari. Sinar matahari berbintik-bintik melewati dedaunan, memaksanya untuk menyipitkan mata. Dia baru saja menyelesaikan sesi kultivasi yang ekstrim, dan tubuhnya membutuhkan waktu untuk istirahat dan menyesuaikan diri. Hanya dalam 10 hari, dia sudah menghabiskan 8 dari 10.000 tael yang diberikan si jin padanya. Segera, dia tidak punya pilihan selain mempertimbangkan bagaimana dia akan menghasilkan lebih banyak. Tapi kemudian, tidak perlu panik untuk menghasilkan uang. Sui mengulurkan tangannya dan mengambil secangkir teh ginseng di sampingnya, lalu menghabiskannya dalam sekali teguk. Seketika, rasa hangat yang menyegarkan mengalir di tenggorokannya, lalu mengalir melalui dirinya seperti air pasang, menyebar ke setiap tulang di tubuhnya. Darah dan kinya berkobar sebagai tanggapan, dan dagingnya yang kelelahan mulai pulih dengan cepat. Dalam sekejap, kelelahan seluruh tubuhnya lenyap.
Ini adalah teh obat yang dia seduh dengan daun ginseng raja berdaun 9. Dia juga menambahkan poria darah, akar fleche flower, dan bahan lainnya. Cairan yang dihasilkan mengandung kekuatan hidup dan energi spiritual yang melimpah. Jika saya menyeduh teh dari daunnya, menggunakan bulu akarnya untuk membuat sup, dan mengunyah buahnya mentah-mentah, sepotong ginseng raja berdaun 9 ini dapat mempertahankan kultivasi saya selama beberapa hari, pikir Suyi. Bagaimanapun, itu adalah obat spiritual tingkat 2, itu bahkan bisa memuaskan ahli akumulasi ki dengan ruang kosong. Besok pagi, aku akan menempa pedang untuk diriku sendiri. Dia menghela napas, dan matanya cerah. Di masa lalu, dia menggunakan pedangnya untuk membuktikan daunnya. Pada akhirnya, pedangnya menekan langit berbintang, dan dia berkuasa atas alam liar. Orang-orang dengan hormat memanggilnya, Sword Master of Abstruse Force. Pilihannya untuk bereinkarnasi juga sama demi mengejar dao pedang ke alam yang lebih tinggi. Dapat dikatakan bahwa kehidupan Su Xuanjun berpusat pada dao pedang. Sebagai seorang kultivator pedang, bagaimana dia bisa berjalan tanpa senjata? Tiba-tiba, suara seorang gadis pelayan bergema dari gerbang. Tuan, Nyonya rumah meminta kehadiran Anda di atrium. Dia bilang ada sesuatu yang ingin dia diskusikan denganmu. Setelah kejutan sesaat, dia menelepon kembali, baiklah. Atrium. Ketika Suyi tiba, ibu dan ayah mertuanya sedang duduk di meja makan. Makan siang mewah, piring masih panas, diletakkan di seberang meja. Wen Changtai melirik Suyi, lalu berkata, duduk dan makan bersama kami. Tunggu, Qin King memelototinya dengan ketidaksenangan. Wen Changtai segera tutup mulut, menundukkan kepalanya, dan terus makan dalam diam. Suyi sudah lama terbiasa dengan ini. Ayah mertuanya, Wen Changtai, adalah orang yang jujur, baik hati, dan tidak ambisius, yang tidak menginginkan apapun selain menjalani hari-harinya dengan damai. Qin King meletakkan sumpitnya dan berkata, Suyi, pernahkah kamu mendengar bahwa Ling Zhao akan menjadi murid langsung dari wakil kepala istana Akademi Asal Surga? Suyi mengangguk. Aku mendengar, sehari setelah perayaan ulang tahun matriark, tersiar kabar bahwa Wen Ling Zhao telah dipilih oleh wakil kepala istana Akademi Asal Surga, Zhu Guqing sebagai murid langsungnya. Di dalam prefektur Clue Driver, Zhu Guqing adalah Grandmaster Martial Dao yang langka, terkenal jauh dan luas. Bagi seniman bela diri biasa, dia seperti dewa yang jauh atau naga yang terbang tinggi. Bagi Wen Ling Zhao untuk memenangkan rahmat baik dari seorang Grandmaster seperti dia adalah keberuntungan yang tak terduga, dan seluruh keluarga Wen gempar. Ketika berita menyebar, itu menimbulkan gelombang besar dan mengguncang seluruh kota. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang gempar karena ini? Tapi bagi Suyi, itu sedikit tidak terduga, itu saja. Sudah kurang dari setengah bulan sejak Wen Ling Zhao bergabung dengan Heaven's Origin Academy, namun dia telah memenangkan hati seorang Grandmaster Martial Dao. Bahkan Suyi tidak akan mengantisipasi itu. Tetapi pada saat yang sama, dia tidak benar-benar terkejut. Dia akan menjadi murid dari Grandmaster Martial Dao, seorang ahli Inner Furnace. Apa artinya itu? Fitur cantik Qin King bersinar dengan gembira. Ini adalah keberuntungan yang sangat besar bagi seluruh keluarga Wen. Pagi ini juga, kepala keluarga secara pribadi menjanjikan kepada keluarga kami 1000 tile emas, 10 gugusan mutiara, dan akta untuk 9 bangunan. Selain itu, dia memutuskan untuk menempatkan klinik Apricot Blue Evans Street di bawah manajemen kami. Saat dia mengatakan ini, dia tampak terpesona. Dia praktis berseri-seri, jelas betapa senangnya dia. Beberapa hari terakhir tidak diragukan lagi telah menjadi yang terbaik dalam hidupnya. Tidak peduli siapa yang melihatnya, mereka menyapanya dengan senyuman dan berbicara dengan antusias dan sanjungan. Bahkan kepala keluarga dan ibu pemimpin memperlakukannya dengan lebih hormat dari sebelumnya. Ini membuat Qin King agak bingung, rasanya tidak terlalu nyata. Itu benar-benar berita yang luar biasa, kata Suyi acuh tak acuh. Qin King langsung waspada, tidak satu pun dari kekayaan ini untuk Anda. Bahkan tidak memikirkannya, Suyi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia kekurangan uang, tetapi dia memiliki banyak cara untuk menghasilkan lebih banyak. Apa perlunya mengingini jumlah yang tidak seberapa? Dia juga tidak tahu apa yang dipikirkan Qin King, wajahnya yang cantik melayang di antara ekspresi yang berbeda secara tak terduga. Akhirnya, dia sepertinya mencapai keputusan. Sudah setahun sejak kamu menikah dengan keluarga. Anda tidak bisa hanya duduk-duduk sambil mengobrol dengan kami selamanya, jadi saya berencana mengirim Anda untuk mengambil alih manajemen klinik Apricot. Suyi tertegun. Meskipun Blue Evans Street bukan bagian paling makmur di kota Guangling, namun padat penduduk dan tempat berkumpulnya orang-orang dari semua perdagangan. Apricot Clinic telah berbisnis di sana selama bertahun-tahun, dan mereka tidak pernah kekurangan pelanggan. Yang menggelitik kecurigaan Suyi adalah bahwa ibu mertua yang selalu membenci dan membencinya entah dari mana memberinya keuntungan. Apakah dia benar-benar melakukan ini karena kebaikan hatinya? Dia tidak perlu bertanya-tanya terlalu lama.
Ekspresi Qin King berubah serius, dan dia berkata dengan tajam, saya memperingatkan Anda, meskipun Anda akan mengelola klinik aprikot, saya berharap Anda menyerahkan 1000 tael perak sebulan. Kurang dari itu, dan jangan salahkan aku karena tidak punya hati. Su Yi akhirnya mengerti. Itu lebih seperti itu. Ini adalah ibu mertua yang saya ingat. Dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang baik untukku tanpa alasan. Wen Changtai mau tidak mau menyela, 1000 tael sebulan. Qin King berkata dengan penuh kemenangan, saya begadang semalaman, dan akhirnya saya mendapatkan buku besar klinik aprikot. Jika bisnis berlanjut pada tingkat saat ini, itu akan menghasilkan 1000 tael sebulan, memberi atau menerima 300. Su Yi tertegun. Tampaknya di mata ibu mertuanya, dia hanyalah kerja paksa gratis, dan kerja paksa yang tidak dibayar pada saat itu. Apa yang terjadi di sini? Dalam kehidupan masa laluku, aku adalah penguasa alam liar, Sword Master of Abstruse Force. Sekarang, pasca reinkarnasi, bahkan ibu mertuaku yang cerewet bisa mengeksploitasiku sesukanya. Apa yang terjadi jika dia tidak bisa mendapatkan 1000 dalam sebulan? Tanya Wen Changtai. Qin King mendengus, lalu berkata dengan cekatan, aku bukannya tidak masuk akal. Dia hanya bisa membayar sisanya nanti. Tidak apa-apa asalkan dia membuat perbedaan dalam waktu 3 bulan. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan santai, tapi kalau begitu, dia harus membayar sedikit bunga tambahan. Semakin banyak dia berutang kepada kita, semakin tinggi bunganya. Jika dia tidak dapat melunasi utangnya dalam waktu 3 bulan, dia harus membayar bunga atas bunganya, dan total utangnya akan bertambah tanpa henti, berlipat ganda tanpa akhir. Hanya mendengarkan, Wen Changtai yang lembut dan baik hati tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Dia mulai merasa kasihan pada Su Yi. Qin King menyesap teh untuk membasahi tenggorokannya, dan tatapan tajamnya menatap Su Yi. Kamu tidak akan melunasi hutangmu, kan? Alih-alih menjawab, Su Yi mengajukan pertanyaannya sendiri. Dan bagaimana jika saya mendapat lebih dari 1000 tael per bulan? Qin King tertawa terbahak-bahak. Kamu mungkin mocer, tapi kamu masih punya ambisi. Bahkan Anda mengerti bahwa semakin banyak uang yang Anda hasilkan, semakin baik, katanya menyetujui. Kalau begitu aku akan langsung memberitahumu bahwa jika kamu menghasilkan lebih dari 1000 tael, kamu dapat menyimpan sisanya. Baik, sudah beres, Su Yi setuju tanpa berpikir 2 kali. Qin King tertegun. Dia tidak akan pernah menduga bahwa dia akan setuju begitu terus terang, dan itu membuatnya gelisah. Dia memikirkannya, lalu memperingatkannya lagi. Jika Anda berani mencoba bisnis lucu apapun, jangan salahkan saya atas perilaku buruk saya. Tidak lama kemudian, Su Yi pergi. Qin King mengirimnya ke klinik aprikot besok. Dia akan tinggal di sana mulai sekarang. Ini sebenarnya kabar baik baginya. Tetap tinggal di perkebunan keluarga Wen membuat semuanya tidak nyaman, tetapi di luar akan berbeda. Segera, hanya Qin King dan Wen Changtai yang tersisa di atrium. Wen Changtai mau tidak mau bertanya, mengapa Anda mengirim Su Yi untuk mengelola klinik? Kakak kedua sudah lama memegang kendali di sana, dan semua orang di sana ada dalam daftar gajinya, dari dokter hingga pelayan. Dia mendesah meskipun dirinya sendiri. Jika kamu mengirim Su Yi sendirian, mereka pasti akan menggertaknya. Berapa banyak dia akan menderita di sana? Jika kamu mampu seperti saudara keduamu, bagaimana mungkin matriark membiarkan Su Yi menikah dengan keluarga kita? Bentak Qin King. Apakah kamu tahu seberapa dalam pengaturan ini telah menganiaya putri kita? Sekarang lihat kakak tertuamu. Dia adalah kepala keluarga, dengan segala kuasa dan otoritas yang menyertainya. Dia mengendalikan aset seluruh keluarga. Seberapa mengesankan itu? Sekarang lihat dirimu. Anda telah gagal dalam belajar dan seni bela diri, dan Anda tidak pernah berjuang untuk apapun. Semua hal baik telah berakhir di tangan kakak laki-laki Anda. Jika bukan karena saya secara pribadi mengambil alih urusan keluarga kami, dengan kemampuan Anda yang sedikit, anggota keluarga lainnya pasti sudah lama menindas kami sampai mati. Qin King menegurnya dengan sangat kejam sehingga Wen Changtai tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya bisa meringis. Tapi kemudian, dia selalu seperti itu. Dia tahu betul bahwa dibandingkan dengan saudara-saudaranya, dia memang biasa-biasa saja. Selain itu, watak dan kelihayan Qin King yang kuat hanya mengimbangi ketidakmampuannya sendiri. Beberapa waktu berlalu sebelum Qin King akhirnya tampak tenang. Aku tahu klinik aprikot selalu menjadi milik kakak keduamu, tapi itu dulu. Mulai sekarang, itu milik kita. Adapun apakah Su Yi akan diintimidasi, jangan meremehkan menantu kita itu. Wen Changtai tertegun. Maksudnya apa? Saya mendengar bahwa beberapa hari yang lalu, Su Yi memberi pelajaran kepada Huang Qianjun di rumah pertemuan immortal. Saya awalnya berasumsi bahwa keluarga Huang tidak akan melepaskannya, tetapi lihatlah dia. Dia masih hidup dan sehat, mereka tidak melukai sehelai rambut pun di kepalanya. Qin King tertawa dingin. Meskipun aku tidak tahu alasan mereka, instingku memberitahuku bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Dia berhenti, lalu menghela nafas.
Kasihannya, apakah dia masih kepala pedang sekte luar Blue River Sword Manor, dia mungkin baru saja menjadi pasangan yang cukup baik untuk Ling Zhao. Tapi sekarang dia akan menjadi murid Grandmaster. Bandingkan dia dengan Su Yi. Dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Nada suaranya penuh dengan kebencian yang pekat. Jika dia tidak kehilangan kultivasinya, sejak awal dia tidak akan pernah menjadi menantu kami, kata Wen Changtai dalam upaya untuk menghiburnya. Lagi pula, pada saat itu, Ling Zhao belum masuk akademi asal surga. Kamu tutup mulutmu. Qin King membanting meja dengan marah, memotongnya. Apakah kamu menghiburku atau hanya mengolok-olok Ling Zhao? Atau apakah Anda begitu frustrasi akhir-akhir ini sehingga Anda membutuhkan seseorang untuk memberi Anda pelajaran? Wen Changtai tampak gelisah. Dia tersenyum malu-malu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. First Immortal of the Sword Chapter 29. Pagi keesokan harinya, Su Yi mengambil barang bawaannya dan meninggalkan tempat tinggalnya selama setahun terakhir. Mulai hari ini, dia akan mengelola klinik aprikot, dan dia juga akan tinggal di sana. Saya akan melewatkan latihan di tepi Great Azure hari ini. Aku bisa pergi setelah semuanya beres. Aku harus mengesampingkan mencari pandai besi dan menempa pedang untuk saat ini juga, pikir Su Yi saat dia meninggalkan perkebunan keluarga Wen. Kota Guangling, Jalan Blue Evans. Jalanan ramai dan ramai dengan aktivitas. Di Zhou Agung, hanya minoritas kecil yang mengolah martial Dao. Sebagian besar warga adalah manusia biasa. Mereka menghabiskan hidup mereka bekerja untuk mencari nafkah dan menafsirkan pasang surut dunia di sekitar mereka. Su Yi berjalan santai di tengah kerumunan, merasa santai tak terlukiskan. Di klinik aprikot, saya akan dapat bekerja dengan semua jenis bahan obat setiap hari. Saya bisa menggunakannya untuk mengolah martial Dao. Ini sebenarnya hal yang baik bagi saya. Saya akan dapat meningkatkan kecepatan kultivasi saya. Tapi kemudian, dengan syarat aku bisa mendapatkan 1000 tael perak sebulan. Su Yi tiba-tiba berhenti di jalurnya. Seorang pemuda berjubah brokat mewah sedang tersenyum padanya. Dia mendekat dengan penuh semangat, dan bahkan sebelum mencapai Su Yi, dia mengepalkan tinjunya dengan gembira. Kakak Su, kamu juga jalan-jalan. Kebetulan sekali, ini tidak lain adalah Huang Qianjun. Ketika tuan muda terkenal dari kota Guangling muncul, para pejalan kaki buru-buru mundur, seolah-olah dia adalah bencana alam atau binatang buas. Sepertinya kamu sudah menungguku selama ini. Su Yi meliriknya. Siapa yang begitu bosan berjalan-jalan pagi-pagi seperti ini? Huang Qianjun tampak agak malu. Dia mulai menjelaskan, Kakak Su. Tidak apa-apa, sela Su Yi. Ayahmu menyuruhmu melakukannya, kan? Anda dapat kembali dan memberitahu dia bahwa tidak perlu untuk ini. Saat dia berbicara, dia terus maju. Huang Qianjun tiba-tiba merasa bersalah. Su Yi telah melihat menembus dirinya. Itu benar, ayahnya, Huang Yunchong, telah memerintahkannya untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang tersedia untuk mendekati Su Yi. Tidak peduli apa, dia harus membangun hubungan dengannya. Jika tidak ada peluang, dia hanya perlu membuat peluang sendiri. Saat itu, Huang Qianjun dengan naif bertanya kepada ayahnya apakah dia ingin dia menjadi teman Su Yi. Huang Yunchong menatapnya dengan kecewa dan menegur angan-angannya, berkata, tidak apa-apa menjadi teman, jika Anda bisa menjadi bawahannya, kami akan memiliki alasan untuk menyalakan dupa sebagai rasa terima kasih. Itulah yang menyebabkan pertemuan hari ini. Bagaimana tepatnya saya menjadi bawahan yang berharga. Saat dia melihat Su Yi berangsur-angsur menghilang ke kejauhan, Huang Qianjun menggertakkan giginya, menguatkan dirinya, dan mengejarnya. Dia tiba-tiba teringat pada petugas yang biasa mengikutinya. Mereka selalu menempel di sisinya, membiarkannya mengambil keputusan. Mereka pandai berbicara, perhatian, setia, dan patuh tanpa pertanyaan. Yang terpenting, mereka mengikuti jejaknya dalam segala hal. Sekarang, Huang Qianjun berencana untuk belajar dari teladan mereka. Su Yi memperhatikan bahwa Huang Qianjun mengikutinya, tetapi dia tidak menghiraukannya. Kakak Su tidak menyuruhku pergi. Huang Qianjun dalam hati bersukacita. Dia berlari ke arah Su Yi, memperhatikan barang bawaan yang dia sandarkan di bahunya, dan berkata dengan malu-malu, Kakak Su, bagaimana kalau aku membawakan tasmu untukmu? Jika kamu mau. Su Yi melemparkan kopernya. Celana sutera, tuan muda nakal, namun disinilah dia, sangat ingin menjadi pesuruh. Apa sebenarnya yang terjadi di otaknya? Huang Qianjun dengan hati-hati menerimanya. Secara internal, dia praktis dipenuhi dengan kegembiraan. Apakah ini berarti, bahwa Su Yi tidak keberatan dengan kehadiranku? Jika ayah tahu tentang ini, dia akan senang untukku, kan? Sekarang saya hanya harus membuat pertunjukan yang bagus. Saya, Huang Qianjun, telah membuang harga diri saya. Tidak perlu takut gagal menjadi bawahan yang baik bukan? Su Yi tidak akan pernah menduga bahwa membiarkan Huang Qianjun membawa barang bawaannya akan membuatnya sangat bahagia. Tak lama kemudian, Su Yi melihat papan nama, Klinik Aprikot, di kejauhan. Klinik itu adalah bangunan 3 lantai, dibangun menghadap ke jalan, dengan pesona kuno.
Keluarga Wen adalah salah satu dari 3 klan besar kota Guangling, dan mereka membangun yayasan mereka di atas obat-obatan. Mereka memonopoli lebih dari 90% perdagangan tanaman obat lokal, dan mereka memiliki ribuan hektar petak tanaman obat. Selain itu, mereka mempekerjakan lebih dari 1.000 pemetik obat, yang akan menjelajah jauh ke pegunungan untuk mencari obat herbal secara berkala. Tepat di dalam kota Guangling, keluarga Wen menjalankan 16 klinik dan 19 apotek. Klinik aprikot hanyalah salah satunya. Saat Suyi tiba, sudah ada antrean panjang pasien yang menunggu di luar pintu klinik aprikot. Tapi kemudian, 2 pelayan melangkah keluar untuk menyuruh orang banyak berkemas. Semuanya, cepat dan cari klinik lain. Klinik aprikot tidak buka hari ini. Kami tidak punya pilihan lain. Kami mengubah kepemimpinan hari ini, dan manajer pengganti kami belum tiba. Kelompok yang mengantri langsung gempar. Beberapa menghela nafas kecewa, sementara yang lain menggelengkan kepala tak berdaya. Beberapa bahkan mengutuk para pelayan. Itu murni kekacauan. Tapi kedua pelayan itu tidak peduli. Mereka hanya berbalik, berjalan kembali ke klinik, dan hendak menutup pintu ketika. Tunggu, kata sebuah suara. Manajer baru ada di sini. Kami tidak tutup hari ini. Kedua pelayan itu membeku, dan antrean calon pasien juga menoleh. Mereka kemudian melihat seorang pemuda kurus dan tampan dengan jubah kain biru berjalan ke arah mereka. Kamu siapa? Kata salah satu pelayan dengan curiga. Manajer barumu, kata Suyi datar. Dia memandangi klinik aprikot dari atas ke bawah. Ini tidak jauh dari Great Azure. Lokasinya tidak buruk. Kamu Suyi, sembur pelayan itu. Suyi, pelayan lainnya akhirnya bereaksi, mencibir, kamu bahkan belum melangkah melewati pintu kami, namun kamu sudah menganggap dirimu manajer kami. Saya khawatir Anda akan keluar dari pintu bahkan sebelum pantat Anda punya waktu untuk menghangatkan kursi Anda. Ketika dia mendengar ini, Suyi dengan tajam menangkap sesuatu, tampaknya karena kedatangannya yang akan datang. Seluruh staf klinik telah membicarakan banyak hal dan setuju untuk mengajari manajer baru mereka tempatnya. Jadi itu dia. Itu adalah menantu laki-laki keluarga Wen. Pantas saja klinik aprikot tutup untuk hari itu. Itu karena dia. Orang-orang yang mengantri mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Siapa di kota Guangling yang tidak tahu tentang Suyi, menantu laki-laki keluarga Wen? Wen Lingzhao yang malang telah dipaksa menikah dengan seorang cacat. Siapa yang tahu berapa banyak orang, bahkan sekarang, meratapi kemalangannya. Menantu yang terhormat, maafkan keberanian saya, tetapi saya mendesak Anda untuk pulang dan dengan tenang menjalani hari-hari Anda seperti yang seharusnya dilakukan oleh menantu laki-laki. Seseorang sepertimu sama sekali tidak cocok untuk mengelola urusan klinik aprikot. Pelayan itu semakin tak kenal takut, nadanya penuh teka-teki dan ekspresinya benar-benar menghina. Suyi meliriknya, lalu berkata dengan lemah, maju, kamu tidak perlu kembali ke klinik aprikot. Pelayan itu tertegun. Dia menunjuk dirinya sendiri. Apakah kamu memecatku? Hahaha. Saya lupa memberitahu Anda, tetapi keluarga saya telah melayani penatua kedua keluarga Wen selama 3 generasi, dan kami telah lama menandatangani perjanjian indenture. Tidak ada orang lain yang bisa menendang saya keluar. Dia menjual dirinya ke dalam perbudakan kontrak, jadi mengapa dia bertindak begitu bangga? Suyi hanya bisa terkesiap kagum. Suyi berjalan dan menepuk bahu pelayan itu. Kamu menjual dirimu ke keluarga Wen, bukan ke klinik aprikot. Saya manajer di sini sekarang. Jika Anda benar-benar tidak ingin pergi, saya tidak akan keberatan, tetapi jangan mengharapkan upah apapun. Kamu berani. Mata pelayan itu memerah. Dia sangat marah. Persetan dengan nenekmu. Beraninya kau berbicara dengan kakak khusus seperti itu. Huang Qianjun telah mengikuti Suyi sampai ke sini, dan dia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia melangkah maju, lalu menamparkan wajah pelayan itu tepat di wajahnya. Apa? Pelayan itu terhuyung-huyung, lalu berguling menuruni tangga, menjerit seperti babi yang disembelih. Pada saat dia merangkak berdiri, kepalanya berlumuran darah dan pipinya merah dan bengkak. Kamu Fu. Dia baru saja akan mengutuk ketika dia melihat siapa yang telah memukulnya. Rasa dingin mengalir di punggungnya, dan dia berkata dengan bingung, Tuan Muda Huang. Kerumunan yang menunggu untuk menemui dokter Gempar, mereka baru saja mengenali Tuan Muda nakal yang terkenal itu. Kamu masih di sini. Haruskah saya menafsirkan ini sebagai Anda mengundang saya ke rumah Anda untuk berkunjung? Mata Huang Qianjun membawa ancaman kekerasan. Pelayan itu tidak berani berlama-lama. Dia lari, terlalu takut untuk kentut. Persetan. Huang Qianjun meludah, lalu melihat sekeliling. Ketika dia menyadari Suyi sudah masuk ke dalam klinik, dia buru-buru mengejarnya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa celana sutera keluarga Huang bercampur dengan menantu laki-laki keluarga Wen? Siapa yang tahu? Kerumunan mendiskusikan ini di antara mereka sendiri, semuanya benar-benar terpana. Bau obat meresap ke bagian dalam aprikot klinik, menenangkan hati. Deretan lemari obat dipajang, dengan segala macam dekorasi dan furnitur menghiasi area yang berbeda. Klinik itu bersih dan luas.
Tidak buruk. Suyi berdiri dengan tangan di belakang, senang dengan apa yang dilihatnya. Setidaknya untuk sementara, ini menjadi basis operasinya. Menantu keluarga Wen, apa artinya ini? Seorang pria parubaya kurus memelototinya. Sekitar selusin orang lain berdiri di sampingnya, pelayan, asisten, apotek magang, dan pelayan. Mereka semua mengenakan ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajah mereka. Mereka baru saja menyaksikan semua yang terjadi di luar. Suyi berjalan di belakang konter dan dengan santai duduk di kursi kayu yang disediakan untuk manajer, lalu meregangkan tubuh sebelum melirik pria parubaya itu. Mulai hari ini, saya adalah manajer klinik aprikot, katanya datar. Aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan, tetapi jika kamu ingin mempertahankan pekerjaanmu, sebaiknya kamu tidak menghalangi jalanku. Seorang pria berbaju abu-abu segera tertawa dingin. Kamu tidak mengerti apa-apa. Apa hak Anda untuk bertindak sebagai manajer kami? Jika Anda memprovokasi semua tangan lama kami, mereka akan pergi, dan klinik aprikot pasti akan menutup pintunya selamanya. Suyi meliriknya. Jika kamu menolak untuk mendengarkanku, kamu juga boleh pergi. Pria berbaju abu-abu itu membeku, seolah dia tidak terlalu mempercayai telinganya. Apakah kamu tahu siapa aku? Pria parubaya kurus di sampingnya memperingatkannya tanpa ekspresi. Itu Wu Yong. Dia orang tua di sini, dan dia bekerja dengan rajin atas nama keluarga Wen selama 30 tahun. Dia berpengalaman dan mampu. Bahkan sebelum pria itu selesai, Suyi mengetukkan jarinya ke meja dan memotongnya. Saya tidak peduli siapa dia. Jika dia tidak ingin bekerja, dia harus segera pergi. Apakah klinik aprikot menutup pintunya atau tidak ada hubungannya dengan kalian. Ekspresi kelompok berubah, dan mereka saling memandang. Tak satu pun dari mereka akan mengantisipasi bahwa menantu keluarga Wen yang diremehkan secara universal akan begitu mendominasi dan kebal terhadap alasan. Saya menolak untuk melayani menantu laki-laki dengan ego yang begitu tinggi. Pria berbaju abu-abu, yang mereka panggil Wu Yong, menyapu lengan bajunya dan pergi dengan gusar. Namun, di tengah jalan menuju pintu, Huang Qianjun menghalangi jalannya. Celana sutera nakal yang terkenal itu berkata, Wu Yong, kan? Anda boleh pergi, tapi saya akan berkunjung ke rumah Anda malam ini. Mari mengobrol dengan baik, kau dan aku. Ekspresi Wu Yong berubah drastis. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.